Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 hai. Ketemu lagi dengan saya Tete Ice dan suami saya Iskandar Syah. Apa kabar sahabat Tete dimanapun kalian berada? Saya doakan kalian semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dilancarkan rezekinya, dan selalu diberkahi ya. Oke, hari ini aku mau mengajak kalian untuk jalan-jalan touring Pasutri ke daerah Pelabuhan Ratu Sukabumi, tepatnya di Geopark Ciletuh. Seperti apa sih Geopark Ciletuh itu dan ada apa sih di sana? Kalau gitu ikutin terus dan tonton terus videoku ini sampai selesai, dan jangan lupa di subscribe, di like, dan mohon saya minta di komentarin ya. Mungkin ada masukan, ada saran supaya channel YouTube saya ini lebih berkembang lagi. Dan terima kasih untuk saran dan kritiknya mungkin ya, itu buat pacuan saya dan suami bagaimana mengembangkan channel YouTube yang baik lagi. Oke. Nah, kita mulai perjalanan ini. Kita sudah sampai di perempatan Ciawi. Untuk yang berdomisili di kawasan Jabodetabek dan sekitarnya pasti sudah nggak asing dong ya dengan perempatan Ciawi ini. Dan kalau yang belum tahu, nih saya kasih tahu ya, itu ada jalan yang ke kiri itu ke Bogor kota, yang ke kanan itu ke Jakarta, dan yang lurus ke Sukabumi. Oke, jadi kita harus menuju ke jalan yang lurus ya. Masih lampu merah, lama ya. Ini biasanya macet, tapi alhamdulillah hari ini enggak macet, lancar Jaya. Nah, ini kita lagi dialihkan jalannya karena di jalan raya utama itu ada jembatan yang sedang dalam perbaikan karena terjadinya longsor ya, akibat mungkin curah hujan yang tinggi beberapa bulan ini untuk wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Jadi mengakibatkan jembatan Cikeretek itu hampir separuhnya itu tidak bisa dilalui karena dia amblas ya. Nah, makanya untuk para pengendara itu semua dialihkan, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Nah, kalau untuk kendaraan roda 4 sendiri itu dialihkan ke tol Bocimi, Bogor, Ciawi, Sukabumi itu. Nah, kalau untuk pengendara roda 2 ya jalur ini nih. Jalannya jalan kampung yang sempit dan jalannya juga sedikit rusak ya. Nah, ini di sini ada penumpukan kendaraan karena apa? Karena jalan di depan itu tidak bisa dilalui untuk 2 kendaraan. Ini jadi kita harus bergantian ya, berbaris ngantri kita kalau mau lewat. Karena nggak bisa untuk 2 kendaraan karena jalannya terlalu sempit gitu. Nah, di depan juga nanti ada pemungutan biaya. 1 kendaraan itu dikenakan cas Rp2.000 tuh kan, ada tulisannya 2.000 per motor. Ya mungkin biaya itu untuk mereka yang bekerja mengatur lalu lintas di sini ya. Karena kalau nggak ada yang ngatur, wah repot ini di sini karena jalan yang sempit, kendaraan kan pasti dilalui lewat sini gitu kan, dialihkan lewat sini, jadi harus ada yang ngatur. Nah, ini lihat aja nih kondisinya seperti ini, kita harus ngantri bergantian, nggak bisa dua-duaan motornya. Nah, lihat tuh pemandangannya sih bagus ya, kita bisa memandang hamparan sawah yang hijau yang baru ditanam, dan ini ada kebun kacang ya kalau tidak salah. Tuh, kita harus bergantian di sini, nggak bisa kita untuk 2 motor. Nah, di sini juga harus sedikit berhati-hati ya karena jalannya sempit, terus kondisi jalannya licin. Untung aja nggak hujan. Kalau hujan, wassalamualaikum deh kita lewat sini ya. Nggak lucu kita nyemplung ke sawah gitu.
Nah, lihat aja tuh, belakang ngantri, depan ngantri. Ini ngantri karena kita mau lewat jembatan yang sedikit ekstrim ya bagi saya. Tuh lihat, ada kali. Ini nggak ada apa, aling-alingnya deh ini kalau nggak salah nih. Apa itu aling-aling? Nah, kita melewati jembatan, alhamdulillah aman. Airnya sih enak tuh, bening. Aduh, serasa pengen mandi di situ ya. Bening banget. Nah, ini kita harus berhenti dulu karena di depan tuh ada tanjakan. Di sini juga ada sedikit trouble nih nanti kita. Kondisi motornya hampir aja kita jatuh ya, mundur. Tapi alhamdulillah tidak terjadi, aman ya kan, selamat sampai atas. Nah, ini masih terus mengikuti perjalanan perkampungan. Nah, banyak ibu-ibu anak sekolah. Permisi ibu, adik-adik, om sama tante numpang lewat ya. Oke, masih melalui rumah-rumah warga. Tuh ada kalinya juga. Ini namanya Desa Cikeretek. Nah, jalan ini nanti tembusnya ke Pasar Cikeretek yang mau arah ke Sukabumi ya, ke Jalan Raya Sukabumi. Nah, ini pada ngantri nih mau arah ke Bogor ya, bergantian seperti ini. Panjang sekali ngantrinya. Kayak ngantri sembako ya. Panjang sekali. Kita mah udah ngerasain tadi ngantri, Pak. Oke, ini ada tanjakan lagi. Hati-hati Pak Suami. Nggak lucu kalau mundur lagi kayak tadi ya. Alhamdulillah kita sampai di atas dengan selamat. Terus. Oke, kita lanjut lagi. Kita ada di Jalan Raya Sukabumi tuh. Ternyata memang akhir-akhir ini kan curah hujannya tinggi. Jadi kondisi jalan itu banyak yang rusak ya, terutama di jalan yang arah mau menuju ke Pelabuhan Ratu. Jadi bagi kalian yang mau melakukan perjalanan ke Sukabumi, Pelabuhan Ratu dan sebagainya dan sekitarnya itu harap berhati-hati karena kondisi jalannya ini benar-benar lagi banyak yang rusak ya, banyak lubang, terus banyak juga isi yang lagi diperbaiki juga di jalan ini. Nampaknya karena curah hujan yang tinggi ya. Dan ini juga sempat katanya terjadi longsor akibat gempa Cianjur kemarin. Ini kayaknya kena dampaknya juga di sini. Tuh, kondisinya seperti ini ya, jalan yang mau menuju ke Pelabuhan Ratu. Ini Jalan Raya Sukabumi ya, sahabat Teteh sekalian. Nah, di depan sana sedang ada pekerjaan tuh, lagi ada yang membetulkan jalan. Jalanannya lagi dibenerin ya, karena banyak yang rusak, banyak lubang-lubang tuh. Jadi untuk kalian pengendara harap berhati-hati ya, lebih waspada lagi, terutama kalau malam hari ya, kayaknya harus ekstra waspada nih. Tuh, ada lagi yang ini lebih sedikit parah nih, ada apa ya tuh, galian atau apa ya, saya juga kurang paham. Kayaknya ini deh sedikit amblas jalanannya, ada yang amblas juga kayaknya nih di sini nih. Tuh kan, waduh ngeri banget, bahaya ini. Oke, kita lanjut lagi, masih di Jalan Raya Sukabumi. Jalanannya beginilah. Jadi Jawa Barat itu identik dengan jalan yang berbelok-belok gitu ya. Jadi bagi kalian yang ingin tahu suasana kota Jawa Barat, seperti inilah kota Jawa Barat ya. Penuh liku-liku jalanannya. Banyak pemandangan gunung-gunung, banyak pohon-pohon hijau ya. Adem lah pokoknya kalau main ke daerah Jawa Barat dan sekitarnya. Masih di Jalan Raya Sukabumi ya, dan dengan kondisi jalan yang masih berlubang-lubang, ini kita akan melalui jalan seperti ini terus kayaknya. Jalanannya rusak parah ini. Perjalanannya ini hampir mirip ke daerah Sumatera ya, banyak pohon karet,
kebun-kebun, gunung. Lanjut, kita sudah memasuki daerah Pelabuhan Ratu. Ya, dari sini kita sudah mulai disuguhkan dengan hijaunya gunung-gunung di depan sana. Jalannya bagus, tidak seperti yang di Jalan Raya Sukabumi tadi ya. Kalau ini jalannya sudah mulai enak tuh kan. Selamat menikmati, kita sampai di Pelabuhan Ratu. Lihat dong pemandangannya, Masya Allah, hijau-hijau, benar-benar merefresh mata, pikiran, dan oksigen ya kalau ke daerah sini. Ini adalah Tanjakan Dini. Konon katanya Tanjakan ini memiliki cerita. Konon katanya ada seorang wanita dulu pernah terjadi kecelakaan tunggal. Katanya mobilnya itu mundur karena nggak kuat. Akhirnya si mobil itu masuk ke dalam jurang. Dan si wanita itu bernama Dini. Kondisinya lagi hamil. Makanya ini dinamakan dengan Puncak Dini. Memang jalanannya tuh nanjak terus. Harus waspada ya. Bagi kalian yang memiliki kendaraan kurang sehat, harap dicek kembali kalau mau melewati Pelabuhan Ratu ini ya. Ya Allah, kita sudah disuguhkan dengan pemandangan gunung, bukit, ada laut juga. Masya Allah, tabarakallah, indahnya ciptaanmu ya Allah. Tempat seperti inilah yang sangat-sangat kita sukai ya. Pemandangan-pemandangan yang hijau. Terus apa ya? Karena kalau kita refreshing di tempat seperti ini tuh kayaknya fresh gitu ya. Otak kita tuh nggak pengat dengan keseharian kita. Di sini tuh sunyi, enak, adem gitu. Kita bisa memandang pemandangan yang sangat indah, Masya Allah, tabarakallah. Dan di sini adalah pertanian serai ya. Jadi di sini agak bau-bau serai. Tuh, banyak serai kan. Serainya tuh besar-besar loh, sahabat teteh di sini. Jadi bagi kalian yang mau bikin minuman dari serai, bisa datang ke daerah ini ya. Pelabuhan Ratu Ciletuh. Selamat menikmati, Masya Allah, tabarakallah. Lihat dong pemandangannya. Nah, jadi aku sama suami itu memang hobinya traveling ke tempat-tempat ya seperti ini ya, hijau-hijau dengan pemandangan laut, gunung. Karena apa? Kebetulan saya dan suami tuh hobinya sama gitu, suka naik motor keliling dan mencari tempat-tempat wisata yang baru-baru atau yang benar-benar masih masih sepi, masih asri pemandangannya. Karena kan kita udah hidup sehari-harinya penuh dengan keramaian, kemacetan, dengan suasana yang pengap. Nah, makanya kita mencari suasana yang seperti ini. Mungkin bisa direkomendasikan ke komentarannya nanti tempat-tempat mana lagi yang harus saya kunjungin nih ya. Boleh nanti di komen di bawah ya. Insya Allah saya nanti datangi. Alhamdulillah kita sampai di Geopark Ciletuh. Nah, kita masih turun ke bawah lagi nih. Sekarang kita turun ya. Tadi kita nanjak, sekarang kita turun ke bawah untuk sampai ke lautnya, ke Geopark Ciletuh. Harap berhati-hati ya jalanannya, karena jalan yang berbelok-belok dan turunan. Jadi sedikit waspada di sini. Alhamdulillah kita sampai. Nah, di sini juga banyak penginapan-penginapan ya. Tuh,
bagi kalian yang ingin menginap di daerah sini aman, tenang, banyak penginapan di sini. Kalau tidak salah harganya itu dimulai dari 300 ribuan ya kalau nggak salah ya. Tuh, banyak sekali di sini penginapan-penginapan. Jadi bagi kalian yang mau menginap pun bisa di sini. Alhamdulillah akhirnya sampai juga kita di Geopark Ciletuh, dan kita nanti mau istirahat dulu, kita mau minum-minum es kelapa di sini sebelum kita menyeberang ke Pulau Pasir Putih Geopark Ciletuh. Sambil menunggu perahu ya, kita santai-santai dulu. Nah, alhamdulillah perahunya datang tuh. Kita siap-siap mau menyeberang. Oh ya, untuk sewa perahunya ini, satu perahu itu 400 ribu. Tapi kalau misalkan kita mau rombongan, satu orang itu dikenakan biaya 50 ribu. Dan maksimal penumpangnya itu 10 orang ya. Nggak boleh lebih, takutnya nanti terbalik lagi perahunya kan, berbahaya. Nah, kebetulan di sini kita bertemu dengan para anak-anak muda, anak-anak muda serasa tua saya ya. Ini mereka juga kebetulan ingin berwisata ke Geopark Ciletuh. Alhamdulillah kan, jadinya saya nggak sewa perahu pribadi ya, karena lumayan dong 400 ribu gitu kan. Kalau kita beramai-ramai gini kan lumayan. Satu orang cuma dikenakan biaya 50 ribu. Kebetulan ini sudah 10 orang ya, kita mau menyeberang ke sana. Hai. Sebenarnya sih rada-rada deg-deg takut ini. Karena kalau kapal besar, kapal feri, kapal roro, saya nggak takut. Tapi berhubung ini perahu kecil gini, itu malah lebih takut saya. Karena air itu dekat banget dengan kita gitu kan. Nah, kita sampai di Cagar Budaya. Nah, kebetulan ini bapak si pembawa perahunya ini, dia itu sekaligus sebagai tour guide ya. Jadi dia menerangkan ke kita bahwasanya ini adalah geoparknya. Nah, konon katanya batu ini dinamakan Batu Kunti. Ih, serem banget kan, kunti gitu kan. Tapi bukan berarti ini banyak kuntilanaknya, kata si bapak begitu. Cuman katanya para nelayan yang suka mancing di sini kalau malam hari itu seperti mendengar suara tertawa, seperti tertawanya perempuan yang cekikikan gitu. Kata si bapak itu juga. Tapi kan lumayan serem ya, makanya dinamakan Batu Kunti. Inilah dia, sedikit ngeri juga sih ya gitu. Nah, di sini juga terdapat goa, tapi ini goa kata si bapaknya tidak ada hewan buas sama sekali. Bahkan banyak para wisatawan yang membangun atau membuat tenda di sini. Itu katanya biasanya tuh hari-hari libur itu suka rame di sini, mereka pasang tenda terus nginep. Tapi kayaknya kalau saya mesti masang tenda di situ mikir 2 kali saya. Nggak mau saya di sini masang tenda. Makasih deh, serem begitu tempatnya kan. Nah, akhirnya kita lanjut lagi deh. Kita nggak mau di situ. Nah, kata si bapak juga, karena ini musim badai, jadi pantainya kotor sekali. Karena bulan 1 sampai bulan 3 itu musim badai, airnya pun nggak sejernih seperti bulan-bulan biasanya. Biasanya kalau ini bukan musim badai, ini akan airnya tuh jernih dan karang-karang yang di bawah itu terlihat gitu. Makanya kita bisa berenang cantik di sini ya. Nah, akhirnya sampai kita di Pasir Putih. Kita berhenti di sini. Kita dikasih waktu sepuasnya ya, kurang lebih 1 jaman lah kita di sini kan. Nah, nanti kita juga pulangnya naik perahu ini lagi. Sampai deh kita di Pulau Pasir Putih Geopark Ciletuh.
Ini dia, pantainya kotor ya, karena memang musim badai. Jadi percuma juga kata si bapak dibersihin. Nanti akan kena ombak lagi, kotor karena lagi, sudah gitu. 1 jam lebih kita di sini ya, bercanda, bermain, berselfie-selfie. Kita juga mencari-cari kerang di sini, kerang-kerang kecil. Oke, kita lanjut pulang. Yuk, gantian yuk naiknya. Menuju pulang ya, Masya Allah, tabarakallah, indahnya hamparan lautan luas dan dikelilingi dengan bukit-bukit. Nah, saya di sini jadi ingat seperti di Danau Singkara, Sumatera Barat ya. Seperti inilah lautannya, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah kita sampai. Nah, kita ini berhenti lagi di warungnya si Akang ya. Nah, kita di sini siap-siap mau pulang karena sudah sore juga, waktu menunjukkan pukul 5 dan kita puas bermain di sini ya. Alhamdulillah, dan insya Allah nanti kita pindah ke tempat wisata yang lainnya lagi. Dan jangan lupa sekali lagi di subscribe, di like, terus di share ya, banyak-banyak di share supaya subscriber saya banyak gitu ya. Oke, kita siap-siap mau menuju pulang ke Jakarta karena kasihan ya anak-anak di rumah. Terima kasih ya Akang, nanti bisa dilihat di channel YouTube aku, namanya Teteh Ice. Nah, sedikit promosi juga bagi kalian yang ingin jalan-jalan ke Geopark Ciletuh ini, bisa hubungin Akang PI ini ya. Kalau kalian mau sewa perahu atau mau sewa penginapan, bisa dibantu dengan Akang PI ini. Orangnya baik loh dia. Orangnya supel gitu, enak diajak ngobrol. Nah, itu terlihat ada curug tapi tidak begitu nampak ya. Tadi kita mau ke curug itu, tapi berhubung waktunya sudah sore dan tidak memungkinkan, badanku juga sudah capek banget karena kan perjalanan kita itu masih membutuhkan waktu 5 jam untuk sampai di rumah. Itu kalau enggak macet ya. Mudah-mudahan sih nggak macet. Yuk kita pulang, marilah pulang bersama-sama. Matahari pun sudah mulai tenggelam, waktunya akan berganti menjadi malam dan kondisi jalanan sudah akan gelap, sepertinya seperti itu. Oke, selamat tinggal Geopark Ciletuh. Sampai ketemu lagi lain waktu dan kita akan pindah lagi ke mana ya? Ayo tebak, kita mau cari tempat wisata apa lagi setelah ini. Oke, ikutin terus dan tonton terus video saya ya. Terima kasih banyak yang udah ngikutin, yang udah subscribe, yang udah share. Saya doakan buat kalian, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan kesuksesan. Amin, amin ya robbal alamin. Sampai ketemu lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.